lantas kalau saya nggak makan nasi gitu kan, berarti kan saya Tapi nggak makan dapat. roti. Enggak juga, karena kan saya tahu roti juga bagian dari karbohidrat. Iya, betul. Jadi saya menghindari karbohidrat sedemikian rupa gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat, jumpa lagi dengan saya, Sabda Medis, dalam segmen Dual Talk. Segmen Dual Talk ini, saya menghadirkan narasumber, seorang dokter bernama Dr. Yulia Suciati, dan beliau baru saja menyelesaikan program studi S3 di University of Manchester, Inggris. Apa kabar dokter? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Mungkin suaranya bisa lebih dikeraskan ya, supaya bisa terdengar oleh sobat sehat semua di sana. Jadi topik pada hari ini kita ingin membahas sedikit mengenai nutrisi dokter. Oke. Ya, tentang nutrisi. Ya. Mungkin kita bisa berikan waktu untuk Dokter Yulia. Apa yang bisa dijelaskan ke para sobat saya semua tentang nutrisi, dok? Silakan dok, waktu dipersilakan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi nutrisi itu sebenarnya semua bahan makanan, minuman yang kita asup yang berfungsi untuk fungsi normal tubuh. Jadi untuk mendukung fungsi tubuh normal. Nutrisi itu secara golongan itu dibagi menjadi dua. Ada makronutrisi, ada mikronutrisi, atau bahasa Inggrisnya makronutrien, mikronutrien. Makronutrisi yang kita ketahui itu sampai saat ini ada karbohidrat, lipid atau lemak, dan protein, serta air sebenarnya. Cuma karena ketiga golongan tadi, karbohidrat, lipid, protein itu penghasil energi, maka disebut juga nutrisi penghasil energi. Sementara mikronutrisi itu nutrisi yang diperlukan dalam jumlah yang sedikit, yang terdiri dari vitamin dan mineral. Jadi jumlah mikronutrisi ini tidak sebanyak makronutrisi ya dok? Kebutuhannya, iya. Kebutuhannya tidak sebanyak makronutrisi, tetapi fungsinya sama-sama penting. Jadi, tidak ada yang lebih atau tidak ada yang kurang. Iya dokter. Jadi yang bisa saya ambil kesimpulannya di sini adalah ternyata nutrisi itu ada yang disebut dengan makro nutrisi dan ada juga yang disebut dengan mikronutrisi. Betul ya, dok, ya? Betul. Nah, kira-kira dokter bisa nggak memberikan gambaran mana sih sebenarnya yang lebih penting antara makronutrisi ini dengan mikronutrisi? Yang mana yang lebih penting? Yang lebih penting. Kalau kita boleh bertanya ya seperti itu. Iya, sangat normal dok, karena kadang-kala kita membandingkan mana yang lebih penting antara satu dan yang lain. Iya, betul. Kalau berkaitan dengan dua golongan nutrisi ini, dua-duanya sama-sama penting. Seperti saya sampaikan tadi, dua-duanya itu punya jumlah yang berbeda dibutuhkan tubuh. Yang satu jumlahnya perlu yang banyak, yang satu perlunya cuma sedikit saja. Tetapi jumlah yang sedikit ini sangat pentingnya seperti jumlah yang banyak, karena jumlah yang sedikit ini dari mikronutrisi dibutuhkan untuk membantu fungsi atau kerja dari makronutrisi. Jadi walaupun jumlahnya dalam takaran yang sangat kecil, ketiadaannya mampu mempengaruhi atau bahkan menstop fungsi yang makronutrisi. Jadi sama-sama penting. Jadi sama-sama penting ya. Jadi boleh dikatakan tidak ada yang lebih penting, katakanlah makronutrisi lebih penting daripada mikro gitu, nggak ada ya? Tidak ada. Jadi keduanya sama-sama penting ya? Sama-sama penting. Nah dok, pertanyaan saya selanjutnya adalah tentang makronutrisi tadi, karbohidrat, lipid, dan protein tadi yang dokter jelaskan, itu kira-kira mana yang lebih penting dok dari ketiga makronutrisi tadi dok? Mana yang lebih penting? Sebenarnya tidak ada yang lebih penting, semuanya penting. Jadi pertanyaannya balik lagi seperti tadi saya kembali jawab, tidak ada yang di atas yang lain. Jadi semua sama-sama penting, semua punya fungsi masing-masing. Kalau misalnya karbohidrat barangkali lebih dalam penyediaan energi, lipid dalam pembentukan membran-membran itu sangat diperlukan, karena membran sel kita kan perlu lipid dalam komposisinya, itu banyak lipidnya juga. Kemudian protein itu sebagai pembentuk enzim dan lain sebagainya.
Jadi sama-sama pentingnya sama. Oke. Jadi tidak bisa kita pastikan ya bahwa karbohidrat itu lebih penting daripada protein dan lemak, sehingga kita makan karbohidrat lebih banyak gitu dok ya. Iya. Jadi harus proporsional juga ya. Betul. Iya. Walaupun dok, walaupun bisa kita katakan kalau dalam hal penyediaan energi, karbohidrat memang punya porsi utama karena sel itu lebih prefer, lebih cenderung untuk menyukai karbohidrat sebagai penyedia. Maksudnya energi. gimana tuh dok? Sel tubuh kita sel ya? tubuh kita. Nah, itu dari segi penyedia energi kan, dan hal lainnya adalah bahwa hal unik lainnya saya pikir ya adalah bahwa karbohidrat itu mampu untuk membentuk lipid. Jadi ketika penyerapan karbohidrat sudah melampaui kapasitas penyimpanan, maka semua sumbernya itu akan disimpan sebagai lemak sebenarnya. Jadi kalau berlebihan kita makan karbohidrat, kita disimpannya pun akan sebagai lemak. Kemudian karbohidrat juga mampu untuk menyediakan building block. Jadi senyawa awal. Jadi senyawa prekursor kita bilang senyawa awal untuk pembentukan protein. Jadi karbohidrat ini uniknya adalah mampu untuk membantu fungsi-fungsi lain, makromolekul lain seperti lemak dan protein. Begitu. Jadi fungsi karbohidrat penting berarti dok ya? Penting, tapi fungsi makronutrien lain juga penting. Lemak serta protein juga penting. Oke, gini dok, kalau seandainya nih ya dalam diet makanan kita sehari-hari, katakanlah karena saya tidak mau kelebihan berat badan atau obesitas misalnya seperti itu, kan dipercaya penyebabnya adalah karena terlalu banyak asupan karbohidrat. Seperti itu dok. Kemudian saya ingin menghindari asupan karbohidrat. Saya menghindari nasi misalnya, karena kan di Indonesia kita tahu karbohidrat itu sumber utamanya dari nasi. Akhirnya saya tidak makan nasi gitu dok. Nah itu bisa nggak sih, maksudnya tubuh bisa nggak sih merespon hal itu? Karena karbohidrat tadi dokter jelaskan ada sebagai sumber energi yang utama. Lantas kalau saya nggak makan nasi gitu kan, berarti kan saya nggak makan roti. Enggak juga, karena kan saya tahu roti juga bagian dari karbohidrat. Iya betul. Jadi saya menghindari karbohidrat sedemikian rupa gitu. Kira-kira menurut dokter gimana tuh dok? Bagus nggak sih buat kesehatan? Iya. Jadi luar biasanya sistem di dalam tubuh yang Allah berikan ya adalah mampu untuk menyediakan energi bagi tubuh ketika salah satu atau bisa dikatakan ketika sumber utama penyedia energi tidak tersedia. Dalam hal ini karbohidrat. Bayangkan kalau misalnya sistem itu tidak ada, artinya ketika karbohidrat tidak ada dalam asupan makanan, maka tubuh kita shutdown dong karena nggak punya energi untuk melakukan kerja. Kan kita melakukan kerja, semua ini adalah kerja kan. Nah, alhamdulillahnya ada sistem lain. Jadi sebenarnya protein pun mampu di breakdown, dipecah ya. Protein kan suatu molekul yang besar, dia mampu untuk dipecah yang nantinya akan difungsikan untuk pembentuk glukosa sebagai sumber energi bagi sel. Kemudian itu kita namakan prosesnya gluconeogenesis. Sebentar, saya potong. Jadi maksudnya dari protein itu bisa menghasilkan glukosa. Betul. Melalui suatu proses kimiawi tertentu dalam tubuh kita. Iya. Yang disebut gluconeogenesis. Prosesnya gluconeogenesis, terus dilanjutkan dok. Ya, tetapi sebenarnya sih kenapa tubuh lebih menyukai glukosa? Barangkali karena lebih hemat untuk menyediakan energi bagi sel, lebih hemat. Maksudnya lebih menyukai karbohidrat? Iya, betul, lebih menyukai karbohidrat. Karena ketika menggunakan protein, sebenarnya kan protein fungsi utamanya adalah untuk pembentukan katakanlah enzim ya, untuk pembentukan molekul-molekul yang diperlukan oleh tubuh, molekul-molekul protein yang diperlukan tubuh. Jadi kalau misalnya kita gunakan itu untuk fungsi penyedia energi yang seharusnya dilakukan oleh fungsi karbohidrat, sebenarnya itu tubuh bisa dikatakan rugi. Kalau saya bilang ya, maksudnya tubuh sebenarnya itu bukan merupakan jalur utamanya gitu. Tapi tetap bisa. Barangkali itu yang menjadi jalur yang digunakan oleh banyak yang populer sekarang ini dengan metode ketosis barangkali ya, atau ketosis karena saya pernah dengar ya. itu diet, adalah diet KF.
Ketofastosis. Itu adalah mengurangi sedemikian rupa konsumsi karbohidrat untuk sebagai makronutrisi. Kemudian menggantikan fungsi karbohidrat itu, menggantikan fungsi penyediaan energinya diganti oleh protein dan lemak sebenarnya ya. Jadi sebagai sumber energinya didapat dari protein dan lemak utamanya dibandingkan karbohidrat. Jadi sebenarnya yang saya dengar dari diet KF ini, mereka tuh bukan menghilangkan karbohidrat sebenarnya dok ya, cuma bukan menghilangkan tapi mengurangi jumlah asupan karbohidrat. Yang diutamakan adalah asupan lemak dan proteinnya. Komposisinya lebih banyak lemak sebenarnya. Tapi itu bisa jalan ya, karena saya lihat banyak juga sih yang berhasil orang-orang yang menjalankan diet KF ini. Ya, memang sebenarnya kalau kita bicara diet itu sangat terkait dengan motivasi ya. Sepanjang orang tersebut motivasi, saya pribadi melihat bahwa sepanjang orang tersebut motivasi, memiliki motivasi yang kuat, kemudian dia betul-betul mengatur porsinya, apakah itu pengurangan karbohidrat atau pengurangan kalori secara keseluruhan, tentu hasilnya akan berdampak pada jangka waktu tertentu. Begitu. Oke. Baik dok, saya rasa cukup jelas ya mengenai makronutrisi. Nanti mungkin di lain kesempatan kita bisa diskusi lebih lanjut dok mengenai makronutrisi ini, karbohidrat seperti apa, kemudian protein seperti apa, sampai ke lipid seperti apa. Saya juga tertarik untuk membahas tentang metabolisme dari masing-masing makronutrisi ini dok. Nah, cuma untuk pertanyaan saya selanjutnya, kalau ada makronutrisi, berarti kan otomatis ada mikronutrisi tadi yang dokter sudah sebutkan di awal ya. Nah, kira-kira apa aja tuh yang termasuk ke dalam mikronutrisi dan seberapa penting peranan dari mikronutrisi ini terhadap tubuh kita dok? Gitu. Silakan dok. Oke. Tadi di awal sudah saya singgung ya. Mikronutrisi adalah nutrisi yang diperlukan tubuh dalam jumlah yang sedikit. Dia terbagi menjadi dua golongan, ada vitamin, ada mineral. Vitamin kita juga tahu ada vitamin yang larut dalam air, yang ada juga yang larut dalam lemak ya. Yang dalam air ada vitamin B kompleks dan vitamin C. Vitamin yang larut dalam lemak ada vitamin A, D, E dan K. Sementara mineral yang termasuk dalam mineral yang diperlukan oleh kerja tubuh itu ada yodium ya, sering kita dengar itu seperti kita tahu bahwa difortifikasi di garam dapur, kemudian kalsium ya, susu ya, betul, iya, terus kemudian ada selenium, ada zinc ya, nanti itemnya ada 13 sebenarnya mineral yang diperlukan tubuh ya untuk menjalankan fungsinya. Nah, dokter tadi tanya fungsinya apa sih mikromineral itu? Mikronutrien. Betul. Jadi fungsinya untuk membantu kerja tubuh, dalam hal ini kerja dari enzim pada makronutrien. Jadi gini, maksudnya gini. Contoh, kalau misalnya kita bicarakan vitamin C yang merupakan vitamin yang larut dalam air yang menjadi cukup populer pada wabah sekarang ya, konsumsinya. Vitamin C ini banyak digunakan untuk karena dia itu punya fungsi sebagai antioksidan. Ya, jadi fungsi sebagai antioksidan karena fungsi tubuh, kerja sel di dalam tubuh itu mau tidak mau akan menghasilkan suatu radikal yang punya potensi untuk merusak sel. Radikal bebas ya? Betul, radikal bebas. Nah, itu harus dinetralisir dong. Dinetralisirnya oleh antioksidan. Antioksidan vitamin C. Betul. Antioksidannya itu ada yang bisa juga diproduksi oleh tubuh, misalnya berupa enzim. Ada yang dari asupan, kita asup dari luar, contoh vitamin C. Yang juga berfungsi sebagai antioksidan itu vitamin A juga sebenarnya punya, vitamin E juga punya, kemudian mineral apa, zinc, selenium itu juga merupakan glutathione. Glutathione itu di dalam tubuh. Jadi
glutathione peroksidase ya, itu ada enzim yang berfungsi untuk proses oksidan dan antioksidan, proses untuk menurunkan reaksi stres oksidatif namanya. Jadi itu fungsinya. Jadi pada intinya dia itu akan berfungsi sebagai pembantu kerja enzim. Ya, enzim itu kan komponennya adalah asam amino. Kita tahu asam amino adalah merupakan building block dari protein. Jadi intinya pada prinsipnya enzim itu adalah protein. Nah, untuk kerjanya beberapa membutuhkan mikromineral ya, contohnya perlu mineral tertentu, butuh zinc misalnya, atau butuh selenium atau yang lainnya. Jadi fungsinya untuk membantu kerja-kerja enzim dan fungsi-fungsi lainnya dalam tubuh. Apa yang akan terjadi dok kalau seandainya mikronutrisi ini atau mikronutrien ini nggak ada atau tidak tersedia, baik yang di dalam tubuh kita ataupun dari luar? Jadi hanya makronutrisi misalnya, apa yang akan terjadi? Kalau tidak diasup dari luar ya, mikronutrien ini tentu akan terganggu sebenarnya secara keseluruhan bila terjadi defisiensi, sampai terjadi defisiensi. Kita sering dengar kalau secara gizi ada hipovitaminosis ya, ada defisiensi. Defisiensi itu maksudnya kekurangan ya? Kekurangan ya. Jadi kalau misalnya nggak ada sama sekali, bahkan itu tentu akan mempengaruhi kerja dari enzim yang memerlukan mineral atau vitamin tadi. Kalau misalnya ketiadaannya bisa mempengaruhi fungsi, menurunkan fungsi, sehingga fungsinya ke enzim tadi tidak optimal, sehingga efeknya bisa berpengaruh pada sel. Jadi intinya semua saling melengkapi. Kalau tidak ada, tetapi uniknya adalah bahwa katakanlah vitamin C itu tidak hanya diperoleh dari satu sumber saja, dia bisa didapat dari berbagai macam sumber yang bisa pilihan. Ya, jadi tidak hanya dari satu buah atau dua buah, tetapi beberapa pilihan ataupun bahkan sayuran yang punya kandungan vitamin C, sehingga kemungkinan untuk terjadinya kekurangan vitamin itu harusnya kecil, karena syaratnya kita harus makan yang bervariasi, tidak hanya mengkonsumsi yang itu saja, sehingga kemungkinan kekurangan mineral ataupun vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh itu kecil. Begitu sepertinya yang bisa saya jawab. Jadi kekurangan vitamin C itu sebenarnya sangat kecil terjadi dok ya, kecuali pada kasus-kasus yang ekstrim barangkali ya, di mana orang itu tidak mendapatkan makan ya, susah sekali gitu kan, untuk maksudnya berada pada taraf ekonomi yang sangat rendah barangkali seperti itu ya, gitu. Nah, jadi penting sekali berarti dok ya peranan daripada mikronutrisi ini terhadap tubuh kita. Dan saya juga belajar ya, ada beberapa penyakit-penyakit yang memang disebabkan karena kekurangan mikronutrisi ini ya dok ya. Kalau seandainya kita bicara vitamin C, salah satu penyakit yang sering kita jumpai kan seperti sariawan, ya kan? Atau scurvy, begitu dok ya? Iya, karena hubungannya barangkali dengan peranan vitamin C dalam pembentukan kolagen. Jadi vitamin C-nya sih tidak membuat kolagennya, tapi proses pembentukan kolagen itu membutuhkan vitamin C, prosesnya. Jadi kolagen untuk apa dok ya? Kolagen banyak untuk termasuk mencegah terjadinya sariawan. Kolagen itu kan untuk ketahanan elastisitas kulit. Iya, dia itu kan adalah bagian dari extracellular matrix ya, jadi matriks ekstraselular. Jadi untuk ketahanan tadi yang bekerja. Atau juga misalnya kasus kekurangan vitamin A misalnya, yang pernah kita tahu penyakit rabun ya, rabun mata, pada mata kan, gitu. Jadi peranan sekali lagi, peranan daripada mikronutrisi ini memang penting ya bagi tubuh kita dok ya. Mungkin untuk video kali ini dual talk antara saya dengan Dr. Yulia harus kami akhiri sampai di sini, karena kita akan melanjutkan
sesi diskusi kita dengan topik-topik lain yang lebih menarik, yang tentu saja masih berkelanjutan dengan topik yang baru saja kita bahas. Terima kasih atas perhatian sobat saya semua. Kalau ada pertanyaan, ya bisa ditinggalkan di kolom komentar. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesediaan Dr. Yulia untuk menjadi narasumber kami di sini. Akhirul kata kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dok ya.